Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat belajar. Baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran anatomi dan fisiologi. Ibu ingatkan sebelum kalian belajar, silakan anak-anak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar anak-anak diberi kelancaran dan kesehatan selama belajar dari rumah. Ibu ingatkan juga jangan lupa silakan mengisi link absen yang sudah ada di Google Classroom. Yang sudah mengisi, Ibu ucapkan terima kasih ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan apersepsi materi yang sudah dibahas pada minggu lalu, yaitu kita sudah belajar anatomi fisiologi kulit. Masih ingat tidak anak-anak? Ada berapa struktur kulit? Bagus sekali. Jadi struktur kulit ada 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, anak-anak juga jangan lupa dalam epidermis itu ada berapa stratum, jenis kulit ya, fungsi kulit, dan juga anak-anak sudah melakukan praktik menganalisis kulit sesuai dengan lembar diagnosis yang sudah Ibu bagikan. Ibu ucapkan terima kasih ya buat anak-anak yang sudah praktik. Ibu harapkan jangan malas, silahkan banyak berlatih di rumah. Latihan untuk mempertajam atau mengasah bagaimana kalian mengaplikasikan pelajaran anatomi pada saat kalian mempraktikannya. Begitu ya nak? Oke, sekarang masuk ke materi yang baru, yaitu hari ini Ibu akan membahas materi anatomi fisiologi rambut dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis anatomi fisiologi rambut. 4.2-nya melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi rambut. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini diharapkan anak-anak mampu menguraikan fungsi rambut dan struktur rambut, kemudian mampu menjelaskan jenis rambut, pigmen rambut, dan bentuk rambut. Dan yang ketiga, anak-anak juga mampu menguraikan fase pertumbuhan rambut. Yang keempat, mampu menguraikan kelainan atau penyakit rambut sesuai ciri-cirinya. Dan yang kelima, anak-anak diharapkan mampu melakukan analisis rambut. Artinya anak-anak mampu mempraktikkan pemeriksaan daripada analisis rambut. Oke? Nah baik, sekarang apa sih fungsi rambut? Ada yang tahu anak-anak fungsi rambut? Nah baik, fungsi rambut itu dibedakan tergantung dari lokasi ya. Nah yang pertama itu lokasi di daerah kepala yang fungsinya itu untuk melindungi kulit kepala dari sengatan sinar matahari maupun hawa dingin ya. Yang kedua yaitu lokasinya di daerah alis dan bulu mata yang mana fungsinya untuk menahan keringat dan air yang dapat mengenai mata. Yang ketiga di daerah hidung, yaitu untuk mencegah bakteri atau jamur debu yang masuk ke dalam lubang hidung yang akan nantinya dihambat atau tersaring oleh rambut yang berada di sekitar lubang hidung ya. Yang berikutnya, rambut juga berfungsi sebagai alat sensor yang dapat merespon kondisi di sekitarnya. Atau rambut juga dapat dikatakan sebagai pengirim sinyal karena di bagian dasar folikel rambut itu ada saraf sensorik yang sensitif terhadap pergerakan rambut, akan mengirimkan sinyal pertahanan tubuh apabila ada benda asing yang menempel pada tubuh kita. Nah, contohnya kalau anak-anak lagi belajar serius ya, tiba-tiba tangan atau kaki anak-anak tersebut digigit nyamuk, otomatis rambut kita akan bergerak karena respon terhadap nyamuk tersebut. Nah, pergerakan itu akan ditangkap oleh saraf sensorik yang ada di bagian folikel rambut tadi. Kemudian tubuh akan memberikan pertahanan hasil dari respon terhadap sinyal tadi.
yang tentunya kita akan bergerak merespon dengan adanya nyamuk tadi, bisa menepuk, bangun ya untuk mengusir nyamuk tersebut ya. Oke, selanjutnya rambut juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Di dalam folikel rambut juga ada otot penegak rambut. Itu berfungsi untuk memberikan kontraksi pada rambut karena adanya respon dari emosi ataupun kedinginan. Nah, kedinginan di sini disebut dengan istilahnya goosebump atau merinding ya. Nah, sehingga kulit akan mengatur suhu tubuh kita ya. Nah, itu salah satu fungsi daripada rambut. Jelas sampai sini ya, Nak? Bagus kalau sudah jelas. Nah, selanjutnya apa sih definisi rambut? Rambut adalah organ tubuh manusia yang berbentuk helaian benang yang tumbuh di kulit dan mengandung banyak keratin yang diproduksi oleh organ yang disebut dengan folikel rambut. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping ya. Di sini ada struktur kulit, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Rambut ini tertanam di bagian kedua dari struktur kulit, yaitu di dermis. Nah, ini ada batang rambut ya. Di sini adalah folikel rambut. Nah, di bawahnya itu ada hipodermis atau subkutis, juga adanya pembuluh darah vena maupun pembuluh darah kapiler. Di atas hair follicle yang bentuknya seperti bola, yang gendut ini ya, bulat seperti bola, itu disebut dengan hair bulb. Nah, di atas hair bulb itu ada kelenjar minyak atau sebaceous gland. Nah, ketika kelenjar minyak sudah memproduksi sebum atau minyak, maka minyak akan terbawa oleh folikel keluar ke permukaan kulit. Tugasnya untuk melembabkan kulit, dan minyak ini berfungsi sebagai antibakteri. Oleh karena itu kita disarankan keramas tidak boleh terlalu sering ya. Kenapa? Karena nantinya bisa menyebabkan kulit kepala menjadi kering. Minyak natural yang tugasnya melembabkan kulit dan sebagai antibakterial akan terkikis, yang menjadikan kulit kepala menjadi kering dan rentan terkena iritasi karena antibakterinya tidak ada. Oke, paham ya? Nah, di sebelah sebaceous gland di sini ada otot penegak rambut ya. Nah, batang rambut yang keluar melewati epidermis itu disebut dengan hair shaft. Oke, jelas sampai sini, Nak? Nah, rambut itu sendiri tumbuh di seluruh tubuh ya, kecuali telapak tangan, kaki, bibir, dan area genital eksternal. Ingat, secara etimologi yang tumbuh pada tubuh manusia itu disebut dengan rambut. Sementara bulu itu yang tumbuh pada unggas, seperti angsa, ayam, maupun bebek ya. Sekarang rambut sehat atau normal itu tumbuh kurang lebih setengah inci atau 1/4 cm setiap bulan atau 0,3 mm. Paham sampai sini, Nak? Bagus kalau sudah paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu anatomi rambut. Dari bentuknya, rambut memiliki struktur yang panjang ya, dan bentuknya silinder. Dari mulai bagian dasar kemudian menuju ke bagian batang dan keluar ke permukaan epidermis dikatakan sebagai batang rambut. Sementara akar rambut adalah bagian yang menyokong rambut untuk menempel pada kulit. Nah, bagian akar rambut ini tertanam di lapisan dermis kulit ya. Nah, sedangkan bagian yang muncul ya ke permukaan kulit itu disebut dengan batang rambut. Nah, batang rambut yang kita lihat ini dilapisi oleh sel keratin yang mati. Selnya keras, berfungsi untuk melindungi bagian daripada rambut bagian dalam ya. Ada akar rambut, terdapat hair bulb yang berbentuk bulat seperti bola, atau bisa dikatakan juga berbentuk seperti bawang yang gendut pada bagian bawahnya, semakin ke atas semakin meruncing ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi papila rambut. Papila rambut adalah bagian yang tertinggal di dalam kulit
apabila rambut dicabut sampai ke akarnya. Jadi papila rambut atau hair papilla, bagian paling dasar dari akar rambut, terdiri dari jaringan konektif yang mengandung saraf dan kapiler sebagai penghubung antara rambut dengan kapiler darah di sekitar rambut. Selain itu, di sekitar hebab dan kapiler rambut ada matriks rambut. Nah, ini merupakan umbi rambut atau sel-sel yang selalu membelah diri yang disebut juga sebagai sel mitosis. Oleh karena itu, pertumbuhan rambut dimulai dari matriks rambut yang kemudian berdiferensiasi membentuk rambut yang baru. Jadi di bagian akar rambut di sini atau matriks rambut di sini, ini ada pembuluh darah kapiler maupun pembuluh darah vena yang menyuplai nutrisi ke bagian akar rambut, ya. Yang nantinya rambut itu akan tumbuh, ya. Oke, sampai sini jelas, Nak? Bagus kalau sudah jelas. Nah, sekarang kita lanjut. Anak-anak coba lihat di gambar. Ini ada lapisan batang rambut. Nah, yang pertama itu disebut dengan kutikel atau kulit ari. Selaput rambut merupakan lapisan terluar dari batang rambut, ya. Terdiri dari sel keratin yang pipih dan bertumpuk. Nah, bentuknya ini seperti sisik ikan. Bagian yang kedua atau bagian tengah disebut dengan korteks, merupakan kulit rambut bagian yang paling tebal dan terdiri dari sel-sel tanduk yang tersusun rapat. Nah, di korteks inilah terdapat pigmen rambut, yaitu sel melanosit. Nah, lapisan korteks inilah yang menentukan tipe rambut, apakah lunak, kasar, atau lembut, ya, ditentukan oleh bagian korteks. Nah, yang ketiga adalah medula. Medula ini atau sumsum rambut disebut pusat rambut. Sel-sel ini berbentuk kubus dan juga memiliki rongga-rongga udara dan butir-butir lemak, ya. Sampai sini jelas, Nak? Bagus kalau sudah jelas. Kita lanjut ke berikutnya, jenis rambut. Nah, tidak hanya di kulit, rambut juga memiliki jenis rambut, ya. Yang pertama adalah normal. Nah, rambut normal itu ciri-cirinya rambut apabila dipegang itu lembut, mengkilap, tidak ditumbuhi atau tidak adanya kelainan-kelainan rambut maupun kulit kepala, ya. Yang kedua adalah berminyak. Berminyak ciri-cirinya tekstur permukaan rambut itu lepek, lengket, adanya kelainan berupa ketombe, biasanya ketombenya berupa ketombe basah, ya. Nah, selanjutnya kering. Ciri-cirinya teksturnya itu kusam, biasanya ujung-ujung rambut pecah, kemudian biasanya juga ditandai adanya kelainan berupa ketombe kering, ya. Apabila digaruk dia akan keluar, ya, tidak lengket nempel di kuku. Sementara yang ketombe basah biasanya kalau digaruk dia akan menempel pada ujung kuku, ya. Selanjutnya rambut kombinasi, ada yang berminyak, bisa juga yang kering atau normal, ya. Jadi ada dua kondisi rambut pada satu kepala. Biasanya pada bagian atas itu cenderung kering, ya. Kemudian pada bagian dalam biasanya normal atau berminyak. Oke, jelas ya untuk jenis rambut. Oke, selanjutnya ke bentuk rambut. Perhatikan di gambar, di sini bentuk rambut lurus. Kalau untuk bentuk rambut lurus itu memiliki folikelnya lurus dan penampangnya itu bulat, ya. Kemudian kalau untuk bentuk rambut yang ikal, berfolikelnya melengkung dan penampangnya lonjong atau oval, ya, ini. Kemudian yang ketiga, keriting. Nah, keriting dia memiliki folikel yang amat melengkung, ya. Perhatikan ini sangat melengkung dan penampangnya itu gepeng. Jelas ya sampai sini ya, Nak, ya. Bagus kalau sudah paham, ya. Kalau memang anak-anak ada yang belum jelas, silakan bertanya melalui Google Class maupun WhatsApp group. Oke, selanjutnya ke warna rambut. Nah, zat pembentuk warna rambut disebut dengan pigmen, ya. Kalau di kulit, pembentukan pigmen kulit berada di stratum germinativum, ya. Anak-anak ingat ya. Nah, sementara kalau di rambut, zat pembentuk pigmen atau pembentuk warna rambut ini adanya di lapisan kedua dari struktur rambut, yaitu di
bagian korteks ya. Ada 2 jenis melanin ya pembentuk warna rambut itu, yaitu yang pertama disebut dengan istilahnya eumelanin yang memberikan warna gelap ya, bisa berupa warna hitam maupun coklat pada rambut ya. Kemudian yang kedua yaitu pheomelanin yang bisa memberikan warna terang atau blonde atau warna merah. Oke, paham sampai sini anak ya? Bagus kalau sudah paham. Oke. Nah, sekarang ada tugas buat anak-anak. Jawabannya silahkan kalian masukkan ke Google Class. Oke. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu bagi 2 part. Ini adalah part pertama ya. Nanti kita lanjut ketemu lagi di part kedua. Silahkan anak-anak menjawab dulu tugas dari Ibu ya. Tugasnya dikirimkan silahkan ke Google Classroom. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Kalau ada yang masih belum jelas silahkan tanyakan melalui Google Class. Sekian dulu dari Ibu. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, jaga imun, atur jam biologis kalian. Oke? Terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ibu semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.